Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan masih menganugerahkan hari ini bagi kita. Dan di hari ini, di dalam seluruh aktivitas kita, Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, pengalaman kehidupan bangsa Israel terutama dalam pembuangan yang terjadi dalam kehidupan mereka menjadi salah satu narasi di dalam kehidupan kita yang menjadi kesaksian iman yang perlu terus dimaknai dan dicermati oleh setiap umat Tuhan. Di dalam peristiwa pembuangan itu nyata janji pembebasan dan pemulihan yang Tuhan sampaikan dan wujudkan bagi umatnya. Hal ini dapat menuntun kita dalam seluruh perjalanan kehidupan kita ini. Secara khusus ketika kita berada pada masa-masa sedang menghadapi pergumulan. Kita tidak menyerah. Karena kita tahu di dalam pergumulan itu dapat menjadi suasana nyata kuasa dan kasih Allah menyertai di dalam kehidupan kita. Saudaraku, melalui nubuat yang Nabi Yehezkiel sampaikan hari ini, terdapat dua hal yang bisa kita cermati. Yakni yang pertama, pengalaman pembuangan yang dialami oleh umat Israel telah membawa mereka kepada kondisi kehilangan wajah Tuhan. Dan yang kedua, pembuangan telah membawa bangsa Israel mengalami pembaharuan iman. Makna dari wajah Tuhan yang tersembunyi memberitahukan kepada kita bahwa di sanalah rusaknya hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan. Karena di tengah masa kelam pembuanganlah mereka mengalami kesulitan yang begitu besar untuk bertemu dengan Tuhan. Namun kondisi ini sekaligus telah membawa mereka kepada kesadaran tentang besarnya nilai kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah mengapa di ayat ke-29 ini Tuhan berkata, "Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka." Itu menunjukkan akan terciptanya pembaharuan relasi antara Allah dengan umat Israel. Saudara, firman Tuhan hari ini dapat mengantarkan kita kepada sebuah kesadaran tentang kehadiran Tuhan yang membawa pemulihan dalam segala aspek kehidupan. Sekalipun kita sedang berada di tengah pergumulan. Jika pun kita berada dalam kondisi itu, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia tidak pernah memalingkan wajahnya. Dia selalu memandang umatnya yang tenggelam di tengah gelombang pergumulan kehidupan itu. Dan dia hadir dengan memberikan kekuatan sehingga tidak pernah umatnya jatuh dan menyerah. Oleh karena itu saudaraku, jangan biarkan pergumulan meruntuhkan kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Demikian juga halnya dengan penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus akan tetap tinggal dalam hidup kita ketika kita tetap menjaga perilaku dan kehidupan kita ini. Hati kita akan selalu diperbaharui oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Saudaraku,
marilah kita tetap menjaga hati kita, agar Roh Kudus tetap berdiam di dalamnya, yang akan terus bekerja untuk menuntun dan menguatkan kita setiap hari. Amin.